Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Deti Nursila, saya dari kelas 12-4 IPC, SMA Negeri 1 Cijaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan peta konsep yang telah saya buat, yaitu Bab 1, Pelajaran Biologi tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi, peta konsep yang telah saya buat tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yaitu ada beberapa poin utama. Poin yang pertama yaitu ada pengertian, lalu yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang keempat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau manusia, dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu yang keenam ada grafik pertumbuhan atau kurva sigmoid. Jadi, poin yang akan saya jelaskan atau sampaikan pertama yaitu ada pengertian. Nah, pengertian itu ada dibagi menjadi dua. Jadi ada pengertian pertumbuhan dan pengertian perkembangan. Di dalam pengertian pertumbuhan ada 4 contoh. Yang pertama ada perubahan kuantitatif. Dan yang kedua ada bertambahnya ukuran seperti ukuran tinggi, berat, dan volume. Dan yang ketiga irreversible atau tidak bisa balik. Dan yang keempat ada terukur. Contoh pengertian pertumbuhan itu kalian bisa lihat di gambar ini, yaitu dari biji sampai ke tumbuhan yang sudah lumayan besar. Lalu kita lanjut ke pengertian perkembangan. Nah, ada 4 poin juga nih teman-teman. Yang pertama itu ada perubahan kualitatif. Lalu yang kedua menuju kedewasaan. Dan yang ketiga terjadi karena diferensi sel. Dan yang keempat tidak selalu bisa diukur angka. Nah, contohnya itu ada ini, ada bunga mekar. Lanjut kita ke poin ciri-ciri. Nah, di ciri-ciri juga ada pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari pertumbuhan dulu. Nah, di pertumbuhan ini tuh ada 3 contoh. Yang pertama ada sel bertambah banyak atau mitosis, dan yang kedua ukuran tumbuhan meningkat, dan yang ketiga dipengaruhi nutrisi dan hormon. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri perkembangan. Nah, di perkembangan juga tuh ada 3 contoh teman-teman. Jadi yang pertama ada fungsi organ meningkat, lalu yang kedua ada organ matang, yang ketiga ada perubahan bentuk dan struktur. Baik, kita lanjut ke poin pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah biji atau berkecambah ya contohnya. Dan yang kedua ada tunas muncul. Dan yang ketiga ada pertumbuhan primer, yaitu memanjang. Kalau pertumbuhan primer itu memanjang ya. Lalu ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder yaitu melebar. Lalu ada pembungaan dan pembentukan buah. Kita lanjut ke poin pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau manusia. Yaitu ada 3 contoh teman-teman. Yang pertama ada zigot ke embrio. Lalu yang kedua ada bayi, anak, remaja, dan dewasa. Contohnya ini ya, ada bayi, lalu ada anak, ada remaja, ada dewasa, dan ada tua. Lalu yang ketiga ada perkembangan organ reproduksi. Lalu yang keempat perubahan bentuk tubuh. Baik, kita lanjut ke poin faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di faktor-faktor yang mempengaruhi ini tuh ada 2, yaitu ada yang internal dan ada yang eksternal. Untuk yang internal tuh ada 2 contoh ya. Yang pertama ada genetik dan yang kedua ada hormon. Di dalam hormon ini tuh ada 3 contoh. Yang ke 1 auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin pada tumbuhan. Lalu kita lanjut ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada 5 contoh. Yang pertama cahaya, contohnya ada nih gambarnya. Dan yang kedua ada air, ada gambarnya juga, dan nutrisi, suhu, dan oksigen. Lalu kita lanjut ke poin terakhir. Nah, poin terakhir itu ada grafik pertumbuhan atau kurva sigmoid. Nah, untuk grafik pertumbuhan itu ada 3 fase ya. Yang pertama itu ada fase lag. Nah, fase lag itu apa? Jadi, fase lag itu adalah fase ketika sel baru dipindahkan ke lingkungan atau medium baru. Jadi, fase lag itu bisa disebut fase awal. Lalu yang kedua ada fase eksponensial. Nah, fase eksponensial itu apa sih? Jadi, fase eksponensial itu adalah fase ketika sel sudah beradaptasi dan mulai membelah diri dengan sangat cepat. Lalu yang ketiga ada fase setasioner. Nah, fase setasioner itu adalah fase ketika jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.